Envision your future today. Perubahan. Kita mengalami perubahan. Dalam berinteraksi, komunikasi, hingga transaksi. Perubahan menimbulkan dampak. Dampak yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan, dampak yang dibutuhkan untuk generasi di masa depan. Kami hadir dengan solusi dalam mendukung perubahan. Memacu pertumbuhan untuk berbagai jenis produk dan usaha. Menjadi wadah bagi pelaku bisnis dan konsumen melalui berbagai terobosan teknologi dan layanan. Kami berperan sebagai rekan bagi pelaku bisnis untuk terus berkembang melalui jalur digital. Menjangkau lebih banyak konsumen di Indonesia dan terus berdampak untuk generasi berikutnya. Kami ingin menjadi katalis dalam percepatan perkembangan ekosistem digital dan peningkatan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Inilah kami. Inilah Sirklo. Baik, Bapak Ibu, kita akan segera memulai acara ini. Mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan mulai. Yang terhormat, narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Danang Cahyono, selaku Chief Operating Officer dari PT Sirklo, yang merupakan perusahaan teknologi yang bergerak di bidang solusi e-commerce. Kemudian moderator kita yaitu Bapak Rizal Mawardi. Lalu yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institut, yaitu Ibu Dr. Hedwigis Esti Ruwayevi. Kemudian yang terhormat Bapak Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu Bapak Dr. Jasman, serta Bapak Ibu peserta webinar yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dan peserta webinar pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat bertemu secara virtual dalam rangka webinar Fakultas Ekonomi dan Bisnis series ke-14 Perbanas Institut.
Tema webinar yang diselenggarakan pada hari ini adalah Developing Indonesia E-commerce in a Post-COVID-19 Pandemic Future. Baik, sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa aturan yang akan kami bacakan. Saya tanyakan dulu. Baik, selama webinar berlangsung, yang pertama peserta diharapkan dapat menuliskan nama jelas dan asal instansi. Kemudian seluruh peserta webinar akan kami mute selama acara webinar berlangsung. Kemudian peserta dapat memanfaatkan fitur raise hand atau menu chat ketika ingin bertanya. Lalu yang keempat adalah peserta dapat melakukan absensi online pada link yang dibagikan pada saat acara berlangsung. Kemudian materi seminar dapat di-download di website www.perbanas.id. Yang terakhir adalah video kegiatan webinar ini akan kami upload ke channel YouTube Perbanas Institute. Demikian tata tertibnya. Kemudian akan kita lanjutkan. Webinar ini merupakan kegiatan yang diadakan secara rutin dan terjadwal oleh Perbanas Institute dan merupakan kampus yang fokus kepada bidang keuangan, perbankan, dan informatika. Lalu sebagai acara pembuka, kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk dapat duduk dengan sikap sempurna. Silakan co-host untuk menayangkan lagu Indonesia Raya. Silakan. Baik, terima kasih co-host. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembukaan acara webinar kali ini, sekaligus penyerahan e-sertifikat kepada narasumber secara digital. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu Ibu Dr. Hetty Festi. Silakan Ibu. Ibu belum di-mute ya, sebentar. Belum di-unmute. Ya, oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anto sebagai MC hari ini. Yang saya hormati Bapak Danang Cahyono,
sebagai narasumber di pagi hari ini, kemudian Bapak Rizal Mawardi sebagai moderator acara webinar hari ini, Bapak Ibu dari Sirklo dan Bapak Wakil Dekan, Bapak Ibu Kaprodi Sekprodi di lingkungan Perbanas Institut, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen Perbanas Institut, dan seluruh hadirin peserta webinar yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara webinar pagi hari ini, dan kita akan belajar bersama, cari ilmu bersama di acara webinar hari ini. Webinar ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh Perbanas Institut dan khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tentunya dalam rangka untuk memperkaya ilmu maupun wawasan di bidang ekonomi dan bisnis. Pada kesempatan kali ini kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis bekerja sama dengan Sirklo akan mengangkat tema peran dan kontribusi e-commerce bagi bisnis di era pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Bapak Danang Cahyono. Dan kita tentunya ini sangat menarik sekali ya kalau kita masih ingat beberapa tahun yang lalu itu pada saat dicanangkan revolusi industri 4.0 di mana masyarakat seluruh dunia itu dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan, terutama untuk pemanfaatan teknologi informasi ya di segala bidang. Nah, terjadinya COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia semakin menuntut seluruh lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah maupun sampai lapisan atas itu supaya lebih beradaptasi dengan kebiasaan di segala kebiasaan normal baru itu di segala sektor untuk lebih bisa memanfaatkan digitalisasi. Sehingga di sini kita tahu bahwa digitalisasi itu kan tentunya akan memberikan kemudahan atau kelebihan maupun keuntungan dari berbagai hal. Sehingga pada saat ini kita tahu semua bahwa e-commerce itu menjadi populer, sangat populer dan ngetren gitu ya. Terutama di masa pandemi ini semakin populer sekali. Karena kita tahu bahwa saat ini mungkin kita semua yang ada di sini itu lebih banyak karena ada peraturan pemerintah tentang PPKM darurat, kemudian kita harus protokol kesehatan, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, sehingga berbelanja pun bisa dari rumah gitu ya melalui internet atau secara online. Ini merupakan dampak yang positif dari era digital dan telah merubah banyak hal, misalnya mulai dari aspek tadi sudah kalau Sirklo itu menyampaikan dari aspek mulai komunikasi, kemudian ekonomi sampai dengan aktivitas jual beli. Nah, perdagangan di zaman sekarang kita tahu bahwa tidak selalu berpusat pada kita harus ke pasar, kita harus pergi ke swalayan, plaza atau ke pusat perbelanjaan yang lain gitu ya. Tapi kita tinggal dari rumah. Dan kita merasa saat ini mungkin kalau saya pribadi itu mulai merasa nyaman dengan menggunakan e-commerce karena apa? Dengan berbelanja secara online, kita tidak perlu lagi harus pergi ke tempat pusat perbelanjaan atau kita harus pergi ke mall atau ke pasar, tapi kita tinggal memilih atau menghubungi situs e-commerce dan berbelanja segala transaksi itu bisa dilakukan secara online, kemudian kita tinggal menunggu barang sudah sampai di depan kita. Nah, pada kesempatan hari ini kita sangat bersyukur karena kita bisa dapat kesempatan dari Sirklo, khususnya dari Pak Danang Cahyono, kita akan mendapatkan suatu pencerahan dan wawasan baru terkait dengan e-commerce. Jadi saya rasa
sangat luar biasa, dan terima kasih khususnya untuk Sirklo dan Pak Danang sudah memberikan kesempatan bagi kami Perbanas Institute untuk melaksanakan kegiatan webinar pagi hari ini. Baik, saya rasa cukup untuk tidak memperpanjang waktu, saya kira cukup, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, moderator, pada seluruh panitia, dan seluruh hadirin peserta webinar kali ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar ini resmi kami buka. Mudah-mudahan semuanya lancar dan bisa mendapatkan atau ilmu yang kita peroleh hari ini bisa menjadi berkah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti webinar sampai dengan selesai. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Anto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Esti berkenan untuk menyerahkan e-sertifikat Bu kepada Bapak Danang. Mungkin nanti Pak Danang bisa mengaktifkan kamera ya Pak ya, atau ininya speakernya. Ya. Yang terhormat Bapak Danang Cahyono, mohon dapat diterima. Ini mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua ya Pak Danang. Terima kasih sekali lagi atas nama pribadi dan lembaga. Terima kasih Pak Danang. Terima kasih Bu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Esti atas sambutan dan pembukanya. Kemudian kita sama-sama akan memasuki acara inti pada hari ini, yaitu acara seminar atau webinar ya, yang nantinya akan dipandu oleh Bapak Rizal Mawardi yang merupakan dosen tetap dari Perbanas Institute. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Rizal, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Suharyanto, Pak Anto untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat jajaran pimpinan Perbanas Institute yang kami hormati bersama, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hedwigi Sesti Riwayati, Bapak Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Jasman, SEAK MBA CA, Bapak Ibu Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi di lingkungan Perbanas Institute, serta yang kita hormati bersama narasumber utama kita pada webinar acara pagi hari ini, Bapak Danang Cahyono. Selamat datang Pak, terima kasih atas kesempatannya untuk berkenan Bapak dan tim dari Sirklo sharing pengetahuan serta pencerahan juga bagi kami di Sivitas Akademika Perbanas Institute, utamanya nih bagi adik-adik mahasiswa kami Pak, yang mungkin didominasi oleh generasi milenial yang mungkin harus segera melek terkait teknologi. Baik, sebelum kita mulai acara untuk acara diskusi kita pada pagi hari ini, mohon izin Pak, kiranya saya selaku moderator untuk membacakan singkat profil dari Bapak Danang Cahyono. Baik, Bapak Danang Cahyono untuk profil edukasinya menempuh untuk sekolah tingkat sarjana di program manajemen dari Universitas Satya Wacana, kemudian mengambil program Master of Management in International Business from Gajah Mada University, dan saat ini Bapak Danang Cahyono sedang sekolah untuk program Doctoral Degree in Research Management from Binus Business School. Dan untuk jabatan karir untuk bidang praktisi, sebelumnya beliau menjabat sebagai Managing Director Watson Group Indonesia tahun 2015, a Global Value Add Distributor IT Company. Dan saat ini yang kita ketahui bersama, Bapak Danang Cahyono selaku Chief Operating Officer of Sirklo sejak tahun 2020 sebagai e-commerce enabler company.
Demikian untuk profil singkat dari Bapak Danang Cahyono. Terima kasih teman-teman co-host yang sudah membantu kelancaran acara webinar pagi hari ini. Sebelum kita masuk acara diskusi kita pagi hari ini, saya setuju dan sepakat dengan yang dikatakan oleh Ibu Dekan. Di era pandemi COVID-19 ini sudah banyak dihubungkan dengan e-commerce. Ya, salah satunya mungkin kita kenal itu bisnis komersil yang berbasis online, ya, yang dimana e-commerce ini juga sudah mampu menangani berbagai masalah yang meliputi otomatisasi, integrasi, publikasi, interaksi, bahkan juga di level transaksi bisnis. Hal lain yang bisa menjadi bahan pertimbangan mengenai e-commerce yaitu saat ini mungkin kita tahu generasi milenial itu luar biasa untuk status penggunaan internet yang semakin hari yang mungkin sudah menjadi kebutuhan utama, ya, istilah kata kita melek mata, kita sudah cek mungkin barang saya sudah dikirim belum ya, tadi pesan di Shopee, kira-kira pesanan makanan saya untuk sarapan sudah diantar belum ya, luar biasa sekali. Mungkin 5 tahun yang lalu kita asing, mungkin kita awam dengan e-commerce, atau mungkin istilah kata jauh lah ke pasar setiap pagi hari untuk mempersiapkan sarapan. Namun saat ini gadget ataupun handphone yang kita pegang ya bukan lagi sekedar gadget biasa, bahkan mungkin istilahnya mall, mungkin supermarket, mini super, atau mungkin yang lain sudah ada di dalam genggaman kita. Dan menyadari kebutuhan tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute khususnya untuk hari ini mengangkat tema Developing Indonesia's Future E-commerce in Post-COVID-19 in Pandemic Era. Dan ini tujuannya sebagai bentuk pembelajaran awal khususnya kami di Sivitas Akademika Perbanas Institute, dan juga nanti kita akan dengarkan yang akan dipaparkan oleh Bapak Danang Cahyono terkait peluang dan tantangan di bidang e-commerce and digital economics sebagai kunci pemulihan dan akselerasi ya percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat dan pasca COVID-19 ini. Untuk itu, mempersingkat waktu sesi diskusi saya berikan kepada Bapak Danang Cahyono untuk memaparkan materi yang sudah beliau siapkan. Tim co-host mohon dibantu untuk share materinya. Terima kasih. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Danang Cahyono. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Rizal. Selamat pagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan dan segenap Sivitas Akademika dari Perbanas Institute. Terima kasih sekali, adalah sebuah kehormatan bagi kami diundang dalam acara ini untuk berbagi mengenai Indonesia Future E-commerce in Post-COVID-19 Pandemic Era. Jadi memang ini adalah topik yang sedang hangat gitu ya, karena memang sangat relevan dengan kondisi saat ini dan bagaimana memastikan bahwa industri di semua kategori itu tidak gagap terhadap perubahan dari requirement yang ada. Mungkin saya bisa dibantu Pak Rizal dengan presentasinya. Ya, Oke. siap. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin kita ke slide selanjutnya saja. Yang pertama kita akan berbicara terlebih dahulu, bahkan sebelum pandemi itu terjadi, kita tahu bahwa di grafik yang sebelah kiri, kalau kita lihat bersama di bar chart, ini adalah data dari IMF di tahun 2018, sangat jelas bahwa Indonesia memiliki produk domestik bruto yang terbesar di Asia Tenggara. Ya, dengan compounded annual growth rate itu hampir 6,46%, which is itu far gitu ya, beyond daripada beberapa negara yang lain. Nah, yang menarik adalah Indonesia bukan saja terbesar dengan tingkat growth salah satu yang tertinggi, tetapi juga memiliki usia produktif yang besar. Banyak orang berkata bahwa Indonesia mengalami benefit dari sisi demografik gitu ya, tetapi memang ini harus dikelola dengan baik karena apabila tidak, usia produktif ini akan menjadi rawan apabila kemudian tidak bisa menghasilkan sesuatu. So we can imagine bahwa 68%
dari jumlah penduduk Indonesia yang luar biasa banyak, mungkin sekarang 260-270 juta, itu adalah usia produktif. Gitu ya. Jadi kita juga aware bahwa peningkatan kelas menengah Indonesia, ya peningkatannya saja itu sudah lebih besar daripada penduduk Singapura dan Malaysia kalau dijumlah jadi satu. Itu baru peningkatannya aja gitu ya, bukan kita belum bicara mengenai baseline-nya. So that is to show actually how big the potential is for Indonesia. Nah, di sebelah kanan bar chart yang sama di sini berbicara mengenai besaran digital economy of Indonesia. When we are talking about the digital economy, itu mostly kita berbicara mengenai 4 kategori. Yang pertama adalah travel online, lalu e-commerce, ride hailing, dan media online. Ya, jadi kita lihat di sini pembagiannya biasanya dalam 4 kategori ini, kita lihat pertumbuhan dari tahun 2014 sampai ke 2018. Sekali lagi, tolong diingat, ini bahkan sebelum pandemi. Ya, jadi kalau percentage terhadap total gross domestic bruto itu memang masih belum besar gitu ya. 0,69 di tahun 2014, tapi kemudian 4 kali lipat naik menjadi 2,5%. Ya, jadi kalau kita lihat di sini digital ekonomi sangat luar biasa tinggi tumbuhnya dengan CAGR 94% ya growth-nya, dan paling besar itu ada di porsinya e-commerce. Jadi ini juga masih data di tahun 2018, kalau yang di sebelah kiri dari IMF, sebelah kanan dari Google dan Temasek. Oke, so this is again to remember us and also reminder untuk kita semua bahwa is a very huge potensial, baik itu as a total economic GDP as well as the digital economy itself. Nah, kita mungkin bisa ke slide berikutnya. Nah, spesifik on the digital economy Indonesia, kita tahu bahwa pemerintah itu invest lebih dari 1 miliar US dollar untuk pengembangan teknologi dan informasi. Dari kita mungkin juga sudah beberapa kali mendengar mengenai pembangunan palaparing gitu ya, untuk memastikan daerah terdepan, terluar gitu ya, untuk mendapatkan fasilitas infrastruktur yang juga hampir sama dengan teman-teman yang ada di daerah Indonesia bagian barat. Nah, yang menarik di Indonesia berbeda dengan di beberapa negara maju, di mana evolusi terjadi ketika mereka kemudian dari media cetak konvensional, kemudian beralih ke komputer PC, beralih ke laptop, baru kemudian ke mobile phone. Di Indonesia tidak demikian, di Indonesia langsung loncat, ya, langsung loncat gitu menuju ke mobile phone. Nah, mobile phone penetrasi di Indonesia itu di tahun 2025 diperkirakan akan menjadi 77%. Nah, sementara the beauty thing about this kind of the penetration, it's dominated by the smartphone. Jadi dari 77% itu 90%-nya itu didominasi oleh adopsi smartphone, which is ini sangat memudahkan semua pengguna mobile phone di Indonesia itu untuk melakukan banyak hal, dari mulai bekerja, browsing, hingga melakukan semua kegiatan yang saat ini dituntut oleh adanya perubahan yang terjadi. Oke, kita bisa ke slide selanjutnya. Nah, another positive point for Indonesia adalah tidak hanya didominasi oleh Pulau Jawa. Ya, tadi kalau kita sudah melihat bagaimana pemerintah berusaha mengembangkan agar daerah timur itu juga memiliki kesetaraan dari sisi infrastruktur, maka kita lihat di sini bahwa di forecast oleh McKinsey bahwa di tahun 2022 itu akan terjadi shifting juga gitu ya dari sisi pengeluaran e-commerce, di mana perkembangannya ini memang menjadi lebih merata. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa Jabodetabek di 2017 itu kontribusinya 55%. Tapi diperkirakan di 2022 akan menjadi 30%. Gitu ya. Jadi bukan Jabodetabeknya yang menurun, tapi the growth dari other area outside of the Jabodetabek yang sangat luar biasa. Gitu, kita lihat bahwa kota di luar Jawa itu naik dari 25 ke 30. Ya, mungkin hanya naik 5%. Tapi ini juga menunjukkan bahwa bagaimana peluang, bagaimana digital ekonomi itu ya
tidak hanya berbicara di dalam Pulau Jawa, tidak hanya berbicara di Jabodetabek, tapi juga sudah menuju ke pelosok Indonesia yang lain. Ya, kita bisa saksikan di televisi kalau ada yang iklan dan masih sanggup untuk beriklan di dalam kondisi saat ini, rata-rata adalah e-commerce gitu ya, rata-rata adalah marketplace gitu. Nah, jadi ini membuat dan membuka mata dari seluruh masyarakat Indonesia ditunjang dengan infrastruktur yang membaik untuk kemudian ikut berpartisipasi di dalam perkembangan digital ekonomi. Oke, next slide please. Nah, ada beberapa survei yang kita lakukan gitu ya mengenai dari shifting atau changes in the consumer behavior. Ya, ini kita lihat di sini bagaimana Circlo mengadakan survei terhadap hampir 3.000 konsumen. Ya, kita melihat bahwa 20% ya 20% itu melakukan belanja 9 kali ya lebih dari biasanya gitu ya, atau melakukan 9 kali pembelanjaan online itu selama 1 bulan. Oke. Nah, 58% dari 20% ini kebanyakan adalah wanita. Di mana medium belanjanya itu 95% menggunakan smartphone. Seperti tadi Ibu Dekan juga udah mengatakan bahwa sekarang sudah cukup nyaman untuk melakukan pembelanjaan online gitu ya, dan tidak usah buka komputer, tidak usah buka laptop, tidak perlu menggunakan tablet ya, cukup dengan menggunakan smartphone. So 95% from those kind of the shopping is actually presence in the smartphone. Ini juga sangat luar biasa datanya ya, menunjukkan bagaimana literasi dan penetrasi di Indonesia itu sangat tinggi. Nah, dari yang berbelanja secara online itu mengatakan bahwa 99% itu belanja di marketplace. 51% itu belanja di website, 44% belanja di social media. Perbedaannya ada di mana? Oke, 99% itu belanja di marketplace, di mana mereka berbelanja di Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak gitu ya. Nah, sementara 51% itu belanjanya langsung di brand.com. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu gitu ya berbelanja lewat marketplace dan berbelanja lewat web.com itu bedanya di mana? Itu sebetulnya dari sisi mediumnya kalau misalkan masuk ke Tokopedia kemudian mencari Levi's misalkan Levi's official stores di Tokopedia. Tapi kalau berbelanja langsung di website maka Bapak Ibu ya akan masuk ke dalam levis.co.id ya. Itu perbedaannya. Nah, sementara kalau yang di sosial media itu kebanyakan orang berbelanja melalui IG, ya, Instagram, Facebook dan lain-lain. Oke. Nah, kenapa mereka 99% belanja di marketplace? Karena menurut mereka lebih nyaman, lebih mudah dan juga lebih terpercaya gitu. Karena mereka juga bisa melakukan tracking terhadap pembeliannya, melakukan tracking terhadap barang yang telah dibeli dan lain-lain. Ada satu tren belanja yang menarik ya, yang saat ini juga menjadi banyak perbincangan yang disebut sebagai social commerce. Ya, di tahun 2019, 31% orang pertama kali bertransaksi itu di media sosial. This is also show the most important channel in the future, di mana penetrasinya itu sangat dalam dan ini bisa menjadi word of mouth marketing tools. Di mana social commerce itu banyak sekali, orang Indonesia suka sekali chatting gitu ya. Pemakaian WhatsApp Indonesia itu salah satu yang tertinggi di dunia. Dan 2 dari 6 kota yang bercuit paling banyak di Twitter ada di Indonesia. Oke, jadi netizen Indonesia emang sangat luar biasa terkenal gitu ya. Sangat aktif. Mereka spend 8,5 jam sehari rata-rata di depan smartphone. So this kind of the social commerce is becoming a new trend di mana bisa influence others to do shopping for the first time through the social media. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, kalau ada pertanyaan apa sih salah satu faktor ya yang membuat orang kemudian lebih nyaman berbelanja online? Kita mungkin masih ingat bahwa zaman dahulu kala ketika kita ingin belanja online pengennya ada COD atau cash on delivery. Kenapa kita biasanya prefer cash on delivery? Karena menurut kita, pertama, kita nggak tahu tuh barangnya asli apa enggak. Ya. Yang kedua,
kita juga nggak ngerti nih barangnya beneran dikirim apa enggak gitu ya. Dan kita maunya adalah memastikan barang datang, lalu dibuka hasilnya gitu ya, benar yang diorder baru dibayar. Ya, jadi zaman dahulu kala seperti itu. Nah, saat ini dengan penetrasi uang digital itu ternyata merubah that kind of the transactions, that kind of the method. Di mana kita tahu uang digital sekarang banyak gitu ya, lalu banyak banget promonya gitu ya. Orang jadi bayarnya pakai apa? Pakai OVO, ShopeePay, GoPay dan lain-lain gitu. Nah, sehingga sangat nyaman, sangat mudah digunakan dan ini meningkatkan pembelian secara online. Karena apa namanya, konsumen di Indonesia ini sangat luar biasa teliti gitu ya. Jadi loyaltinya sangat rendah gitu ya. Mungkin ini bisa nanti dijadikan penelitian juga. Kalau misalkan mau beli sesuatu nanya dulu. Kalau pakai OVO diskon berapa? Kalau pakai GoPay diskonnya berapa? Gitu. Jadi mereka semua punya aplikasinya. Ada ShopeePay, ada GoPay, ada OVO di dalam smartphone-nya. Siapa yang ngasih diskon paling tinggi itu yang akan dipakai. Ya, kita lihat di sini pertumbuhannya ya dari 20 ke 31% untuk dompet digital. Sementara bank transfernya turun, cash on delivery-nya juga turun. Ya, jadi ini adalah salah satu drivers untuk melakukan apa namanya transaksi online. Oke. Kita ke slide selanjutnya. Nah, ada learning yang akan di-share oleh Circlo gitu ya di tahun 2020 kemarin ada 5 learning. Bapak Ibu apabila ingin mendapatkan lebih banyak learning bisa masuk ke www.circlo.com. Di sana tinggal klik Insight by Circlo. Banyak sekali insight-insight terbaru dari Circlo dan itu bisa didapatkan secara gratis ya. Monggo kalau misalkan ingin visit our website. Nah, ada 5 pembelajaran tentang e-commerce yang kita bisa summary-kan di tahun 2020 kemarin. Yang pertama, adanya festival belanja online ini yang sukses mendongkrak pembelanjaan atau tingkat konsumen untuk berbelanja lebih banyak. Kita tahu ada yang namanya Harbolnas gitu ya. Tapi kita juga tahu bahwa setiap bulan ada platform yang memberikan waktu Indonesia belanja. Ada platform lain yang memberikan apa namanya double date gitu ya, 99, 88, 77, 11, 11 gitu. Nah, ini semua sangat luar biasa massively being advertised by all of the platform di mana kita terbrainwash untuk kemudian ikutan belanja. Circlo sendiri telah memfasilitasi jutaan order dan bahkan pada saat belanja online ini ya bisa ada ratusan ribu order dalam satu hari. Gitu. Jadi ratusan ribu order dalam satu hari dan ordernya ini sangat bermacam-macam yang bisa kita kirimkan, yang bisa kita proses. Dan ini menunjukkan bahwa peluang serta the efek dari belanja online ini sangat positif. Yang kedua, sudah sempat saya share sebelumnya, berkembangnya pasar e-commerce di luar Pulau Jawa. Jadi salah satu kendala ketika kita berbicara distribusi di Indonesia itu adalah tersebarnya pulau-pulau yang ada di Indonesia, 13.667 pulau gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, itu ibaratnya kalau kita melakukan perjalanan dari Moskow di Rusia sampai ke Madrid di Spanyol. Ya, kalau di Indonesia terbang dari Aceh sampai Papua gitu ya, udah pegel, begitu mendarat benderanya masih merah putih. Ini sangat luar biasa luas dan potensinya juga luar biasa, but at the same time giving the challenges in term of the distributions. Karena apa? Karena menjadi mahal. Gitu ya. Jadi ada ongkir yang mahal yang sometimes itu jadi tidak justified apabila kita ingin melakukan penjualan atau transaksi online. Nah, tapi di tahun 2020 dengan banyaknya free ongkir ya itu jadi mulai berkembang pasar e-commerce di luar Pulau Jawa. Yang ketiga, sudah sempat saya share juga di mana iklan TV gitu ya, ada KOL gitu ya, key opinion leaders dan juga influencer itu selalu beriklan di TV ya, karena dalam kondisi seperti sekarang yang masih mampu beriklan adalah yang ada di platform gitu ya, sangat luar biasa. Anda bisa ngelihat mulai dari BTS ya, mulai dari Agnes Monica, mulai dari Cinta Laura, semuanya mengiklankan apa namanya e-commerce. Nah, yang keempat adanya e-wallet yang menjadi favorite payment method seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian yang kelima, tingginya perkembangan chat commerce dan minat solusi omnichannel.
Nanti saya akan jelaskan lebih detail mengenai omni-channel, tapi chat commerce, Indonesia sangat senang chatting, ya. Sekarang bahkan WhatsApp bisa menjadi sarana untuk melakukan transaksi online. Circlo adalah satu dari sedikit partner resmi WhatsApp di Asia Pasifik yang juga telah menjembatani konsep ini. Nanti saya akan jelasin lebih detail. Oke, slide berikutnya. Nah, ketika berbicara mengenai tantangan di masa pandemi dan sesudahnya, kira-kira itu seperti apa sih? Saya akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah enterprise brand dulu nih. Apa sih yang disebut sebagai enterprise brand? Enterprise brand ini adalah perusahaan lokal atau multinasional yang memang sudah besar, yang biasanya itu melakukan distribusi produknya secara konvensional through distributor kepada toko-toko seluruh Indonesia atau melalui modern market, ya, hypermarket, supermarket, minimarket, dan lain-lain. Nah, kemudian dalam kondisi seperti ini, bagaimana dan apa sih sebetulnya yang harus mereka lakukan, gitu ya? Oke, next slide. Nah, bagaimana solusinya untuk memulihkan jarak, gitu ya, antara brand dan konsumen? Slide selanjutnya. Nah, ini saya berbicara mengenai Circlo as a e-commerce enabler, di mana kita membantu brand berjualan online. Tadi sudah saya katakan untuk enterprise brand, mereka biasanya melakukan distribusi ke seluruh Indonesia melalui dua cara. Pertama adalah menunjuk distributor di daerah tertentu, kemudian distributor akan mendistribusikannya melalui salesman, melalui canvasser, ke toko-toko yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, mereka akan mendistribusikannya melalui modern market, hypermarket, supermarket, minimarket. Apa yang terjadi ketika kemudian pandemi, lalu kemudian PSBB, PPKM darurat, PPKM level 4, ya. Nah, mereka tidak bisa melakukan kegiatan tersebut. Jadi mau nggak mau, mereka harus memanfaatkan platform yang ada, ya. Platform yang ada dalam hal ini misalkan marketplace. Kalau Bapak Ibu melihat di kotak hijau di sebelah kiri, ada marketplace yang terdiri dari Lazada, Bukalapak, Shopee, ya, lain-lain itu ya. Kemudian ada Circlo yang kemudian menjembatani brand-brand ini untuk berjualan online. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian beli barang-barang Unilever di Tokopedia, kemudian beli Sunsilk, beli Rinso gitu ya, Pepsodent, ketika dikirim Bapak akan menerima dalam kardus Circlo. Karena memang kita membantu Unilever untuk menjalankan bisnisnya di Tokopedia. Saat ini kita punya lebih dari 400 brands yang kita support, ya, end-to-end channel management. Ya, apa itu end-to-end channel management? Kita kemudian lihat di kotak-kotak yang lain dalam 4 kuadran ini, mulai dari sisi payment-nya, kemudian dari sisi last mile delivery-nya, ada JNE, ada Tiki, ada Si Cepat, ya. Kemudian dari sisi social commerce-nya, baik itu dari sisi Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Nah, keberadaan Circlo ini kemudian membantu dan memastikan operasional dari sisi enterprise brand ini menjadi lebih efisien. Dan mereka bisa lebih fokus mengerjakan sesuatu yang mereka kerjakan best, which is adalah creating and developing brands. While the distributions and also the execution up until the consumer level, itu akan semuanya di-manage oleh Circlo. Next slide. Oke, ini di sebelah kiri adalah gambaran gudang ya yang ada di Circlo, di mana memang kita menggunakan ban berjalan, conveyor ya, ada 2 sampai 3 lantai stacking produk gitu. Sementara ini adalah testimoni dari e-commerce director PT Unilever Indonesia. Kalau ada yang bertanya, Unilever dengan resource yang sangat luar biasa besar, mengapa masih menggunakan Circlo? Karena memang dalam industri digital kita melakukan dan percaya terhadap ekosistem sharing ekonomi. Jadi Unilever bisa fokus mengembangkan brandnya dan Circlo bisa membantu mereka untuk memastikan dan mendekatkan brand mereka langsung kepada konsumen. Oke, slide selanjutnya. Nah, tadi saya sudah sempat ngomongin soal omnichannel. Jadi yang pertama, one of the solutions in this kind of the pandemic and post-pandemic adalah maximizing the e-commerce or marketplace channel. Yang kedua, ini kita berbicara mengenai omnichannel. Nah, apa sih sebetulnya omnichannel gitu ya? Banyak orang yang berkata mengenai omnichannel akhir-akhir ini. Jadi omnichannel itu sendiri berasal dari 2 kata. Yang pertama adalah omni dan channel. Omni ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah semua gitu ya.
sementara channel adalah kanal, ya. Jadi omni channel adalah berada di semua channel, berada di semua kanal, gitu. Apakah berarti ini sama dengan O2O, offline to online, online to offline, gitu ya? Apakah ini sama dengan multi channel strategy yang berada di semua channel, ya? Tidak jawabannya. Karena omni channel yang membedakan adalah menempatkan konsumen sebagai center of everything. Kalau multi channel itu kita bisa menempatkan brand berada di online, offline, supermarket dan lain sebagainya, but sometimes brand memiliki strategi yang berbeda-beda sehingga konsumen mendapatkan pengalaman yang juga berbeda. Tapi kalau omni channel itu make sure bahwa the journey of the customer, experience-nya itu seamless dan juga sama. Sehingga mau dia beli di online, mau dia beli di toko, mau dia beli lewat WhatsApp, the experience starting from browsing the product, selecting the product up until the purchasing and delivery itu harus sama, gitu ya. Jadi makanya kalau berbicara mengenai omni channel itu adalah total keseluruhan dari mulai multiple selling touch point, payment system, logistic and shipping, ya ERP-nya, loyalty program sampai ke inventory dan fulfillment. Ya, ini adalah one of the futures di mana akan juga melibatkan dari sisi offline infrastructures. Ya, jadi ada beberapa brand yang datang ke Circlo dan berkata bahwa kita udah punya gudang nih seluruh Indonesia. Kondisi begini seperti apa ya yang terjadi? Maka Circlo membantu untuk generating demand di dalam e-commerce ekosistem, tetapi memastikan pengirimannya langsung dari gudang-gudang setempat. Ya, jadi gudangnya masih tetap terpakai, barangnya masih tetap terpakai, memangkas ongkos kirim dan mempercepat delivery barang kepada konsumen. Nah, ini bisa dilihat di slide selanjutnya. Ini adalah salah satu testimoni dari Mitra 10 gitu ya. Mitra 10 memiliki banyak sekali toko di beberapa kota gitu. Mereka dalam kondisi PSBB, PPKM, konsumen nggak bisa datang, apa yang harus dilakukan gitu ya. Dengan omnichannel solutions yang kita tawarkan gitu ya. Dengan adanya omnichannel solutions, maka konsumen bisa masuk ke websitenya Mitra 10 dan memilih toko yang terdekat dengan rumahnya mereka. Jadi kalau misalkan ada orang di Cibubur, milih Mitra 10 Cibubur. Ada orang yang di Depok, milih Mitra 10 Depok, gitu ya. Assortment of the product can be different, even up until the pricing strategy itself. Tapi yang harus dipastikan, experience dari konsumennya harus seamless dan sama. Kemudian mereka juga bisa milih, kebetulan Mitra 10 ini deket nih sama rumah saya. Saya pengen ngambil barangnya dari ke toko aja. Atau saya pengen barangnya dikirim dari toko ke rumah saya, bebas, ya. So this omnichannel solutions is actually one of the option buat supermarket gitu ya, Mitra 10, Range Market, Jogja Supermarket, ya banyak sekali yang telah kita bantu untuk memastikan bahwa toko-toko mereka, gudang-gudang mereka juga bisa di maximize even dalam kondisi saat ini. Nah, tadi saya udah berbicara mengenai enterprise ya, ini adalah brand-brand yang besar nih. Ada Unilever, ada Reckitt Benckiser, ada Mead Johnson, ya, ada L'Oreal, semuanya difasilitasi oleh Circlo, dibantu gitu ya. Lalu ada Mitra 10, Range Market, Haspapis, ya, Datascript juga dibantu oleh Mitra 10. Dibantu oleh Circlo. Nah, ini adalah enterprise. Bagaimana dengan UMKM kemudian? Bagaimana dengan entrepreneur? Nah, coba di slide selanjutnya. Kita sekarang berbicara mengenai UMKM, karena kita berbicara semua kategori ya. Tadi adalah enterprises, sekarang adalah entrepreneurs. Kita tahu bahwa datanya menurut Pak Teten gitu ya, dari Menkop UMKM ada lebih dari 60 juta UMKM, di mana kontribusinya itu adalah 60% terhadap national GDP dan 97% terhadap total workforce yang ada di Indonesia. Jadi ini sangat luar biasa impact-nya. Something happen with this UMKM gitu ya, maka memang akan menggoyah stabilitas dari perekonomian nasional, saking besarnya kontribusinya. Nah, dalam membantu UMKM untuk berjualan online dalam kondisi saat ini maupun ke depannya, karena semua orang sudah mulai terbiasa belanja online, ya. Next slide.
Nah, para UMKM itu bisa menggunakan salah satu opsi seperti berikut ya. Di Circlo kita menyebutnya sebagai Circlo Store. Ya, jadi ada orang gitu ya yang pengen berjualan, misalkan even mahasiswi atau mahasiswa gitu ya ingin berjualan hijab gitu. Misalkan dia pengen bikin namanya hijab.com ya. Dengan menggunakan opsi ini, maka dia dalam waktu 5 menit udah bisa punya tokonya, hijab.com. Udah bisa melakukan penjualan. Sudah bisa menerima payment menggunakan payment gateway. Dan sudah bisa melakukan penjualan ini di marketplace. Dia juga udah bisa berada di Tokopedia, udah berada di Shopee, kemudian juga bisa meleverage chat commerce menggunakan WhatsApp ya. Ini adalah solusi di mana saat ini Circlo telah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, juga telah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dalam program pemulihan ekonomi nasional gitu ya, dalam program Bangga Buatan Indonesia untuk memastikan support sistem kepada UMKM ini bukan hanya melek teknologi, tapi juga menyediakan solusi yang tepat dan biaya yang affordable. Karena kita tahu biasanya UMKM itu memiliki 3 masalah besar. Yang pertama adalah modal kerja, yang kedua adalah ketersediaan bahan baku, dan yang ketiga adalah akses kepada pasar. Ya, dengan adanya teknologi di mana dalam kondisi pandemi ini sangat relevan, post pandemi menjadi lebih relevan, maka Circlo memberikan kontribusinya kepada perekonomian negeri dengan menyediakan solusi akses kepada pasar yang lebih luas. Saat ini yang juga sangat menggembirakan, sebetulnya banyak sekali UMKM yang bertanya, apakah sudah bisa memfasilitasi pembelian dari luar negeri? Apakah sudah dibuka payment gateway untuk PayPal dan lain-lain? Ya, ini membesarkan hati gitu ya, di mana pangsa pasarnya di luar negeri juga sudah sangat serius untuk melihat produk yang ada di Indonesia. Oke, kita lihat satu persatu contoh apa yang telah dibangun dan apa yang telah dimanfaatkan oleh para UMKM. Next slide. Ini adalah satu contoh di mana brand itu menggunakan website untuk berjualan, gitu ya. Jadi silakan coba klik di Bigissimo ID, gitu ya, di mana di sana Anda bisa melihat produk-produknya dalam desain yang bagus, kemudian bisa melakukan pembayaran lewat ATM BCA atau bayar GoPay, Indomaret dan lain-lain. Kemudian Anda bisa melakukan check out secara praktis. Ini hanya dalam waktu kurang dari 5 menit dan dengan biaya yang lebih murah dari 1 gelas kopi kekinian setiap hari. Ya, jadi memang ini adalah salah satu upaya agar UMKM itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam kondisi saat ini maupun di post-COVID. Oke, slide selanjutnya. Nah, marketplace. Kalau ada yang berkata bahwa, Pak, saya pengen bikin usaha online, tapi kan mendatangkan trafficnya itu adalah PR. Gimana kalau saya memanfaatkan traffic yang sudah ada di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, di mana ada 200 juta orang Indonesia itu melakukan visit gitu ya kepada marketplace tersebut tiap bulannya. 200 million people visiting that website gitu ya, that marketplace. Nah, ini bisa gitu. Karena apa? Karena memang kita akan membantu untuk mengkonekkan dengan API yang ada di marketplace. So, para UMKM ini bisa langsung dengan mudah juga memiliki toko di marketplace. Ya, jadi mereka bisa memiliki brand.com, juga bisa memiliki toko di marketplace. Oke, slide selanjutnya. Ini adalah contoh memanfaatkan chat commerce dengan basisnya adalah WhatsApp. Ya, Rock Nations adalah salah satu UMKM yang cukup lama berkecimpung di online. Mereka menyediakan merchandise dari grup band yang original gitu ya. Ketika kemudian sudah mulai banyak permintaannya, mereka bingung melakukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, dengan chat commerce ini mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi UMKM bisa mendapatkan posisi yang sama dengan enterprise ya dengan menggunakan solusi-solusi ini gitu. Oke. Nah, dari enterprise, kemudian entrepreneurs dan lain-lain, saya ingin mengajak apabila ada para mahasiswi yang join di webinar ini, mungkin bisa di next slide. Oke,
Sirklo akan memberikan plan basic gratis untuk 10 pendaftar pertama gitu ya bagi mahasiswa dan mahasiswa yang ada di sini. Ini jutaan rupiah gitu ya. Kita ingin mengajak mahasiswa dan mahasiswi yang memang saat ini sudah punya usaha sendiri, yuk berjualan online. Karena pada saat pandemi dan sesudah pandemi ini adalah salah satu solusi untuk membuat perekonomian tetap bergulir, adalah salah satu solusi untuk tetap memulihkan perekonomian nasional. Jadi silahkan dimanfaatkan jutaan rupiah yang kita berikan secara gratis bagi 10 pendaftar pertama. Anda sudah bisa connect kepada brand.com, marketplace, as well as the chat commerce itself. Mungkin sebagai penutup, saya juga ingin menyampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang hadir, banyak sekali learning yang sudah ada. The most important one adalah mulai dari sekarang, mulai dari diri Anda, mulai dari yang kecil terlebih dahulu untuk ikut turut serta menggerakkan perekonomian bangsa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Danang Cahyono atas pemaparan materinya yang luar biasa dan sangat menarik sekali. Tadi saya simak beberapa terkait peluang serta tantangan, manfaat dan kontribusi dari e-commerce yang khususnya telah disediakan oleh Sirklo. Dan untuk memandu acara diskusi, tadi sudah saya tangkap 2 pertanyaan dari peserta webinar melalui chat. Sekedar mengingatkan untuk memandu acara diskusi dan acara webinar pagi hari ini, nanti dimohon untuk para peserta bagi yang ingin bertanya untuk dapat menuliskan pertanyaannya pada menu chat atau menggunakan menu raise hand. Nanti kita mungkin ada yang mau langsung berinteraksi, ngobrol dan bertanya langsung dengan Bapak Danang Cahyono, kami persilahkan. Baik, untuk itu saya menyampaikan pertanyaan pertama, Pak Danang. Ini dari Bapak Beckman Siagian. Beliau bertanya, masa depan e-commerce sangatlah besar. Pertanyaan yang pertama, hal-hal apa saja yang peserta marketplace yang masih belum pas dalam responnya? Untuk pertanyaan yang kedua, sebagai lembaga pendidikan Perbanas Institute, apa kebijakan kritis agar mahasiswa dapat menjadi pelaku-pelaku e-commerce yang sukses di masa depan? Ya, mungkin silakan Pak untuk pertanyaan pertama dulu. Terima kasih. Oke, jadi mungkin pertanyaan pertama gitu ya, hal apa saja bagi peserta marketplace ini, maksudnya bagi yang berjualan di marketplace gitu ya, apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai marketplace, specifically yang ada di Indonesia, ini sangat unik gitu. Di beberapa negara sebetulnya marketplace itu tidak terlalu banyak, ya. Tapi di Indonesia itu sangat banyak, ya. Terakhir itu ada sekitar 9 sampai 12, di mana kita melihat ada beberapa pemain lokal yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain. Jadi kalau kita ngomongin marketplace biasanya ngomongnya apa sih? Amazon gitu ya. Kalau di US, kalau di Cina Alibaba gitu. Nah, kalau di Indonesia ini banyak banget gitu. Ya, tapi ada 2 pemain gedenya, Tokopedia dan Shopee. Tokopedia, Shopee, kemudian disusul selanjutnya oleh Bukalapak, disusul selanjutnya oleh Lazada, JD.ID, ya, Blibli. Nah, total dari traffic yang tadi sudah saya sampaikan adalah 200 juta sebulan. Anda bisa bayangkan kalau misalkan kita pengen berjualan ya, berjualan buka warung di depan rumah, yang beli itu adalah lingkungan sekitar rumah. Kemudian kita mulai naik, memasukkan barang kita ke minimarket, yang beli sekitar komplek tuh. Kemudian naik lagi ke modern market, yang beli cakupannya 5 km. Tapi ketika kita menempatkan di marketplace, yang bisa beli adalah 200 juta orang yang masuk ke dalamnya selama 1 bulan. Itu per bulannya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk kemudian bisa sukses di sana? Oke, traffic is not an issue kalau kita berbicara mengenai marketplace. Tetapi how to convert that kind of the traffic to come into our product page, ini masalahnya gitu. Karena 200 juta itu kan kayak buih ya di lautan ya.
mereka melihat banyak sekali informasi ya. Anda kalau buka aplikasi Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee, itu akan bertebaran tuh ya. Mulai dari bannernya ngomong apa, tab-tab kotaknya ngomong apa, waktu Indonesia belanja ngomong apa, sehingga konsumen akan bingung. At the end of the day gitu ya, pastikan bahwa produk Anda memiliki unique selling propositions dan pastikan juga memanfaatkan fitur yang ada di dalam marketplace dengan smart. Karena apa? Karena nggak murah. Oke, jadi saya ulangin, harus smart. Apabila kemudian ternyata mau beli slot banner, mau beli slot keyword, mau beli tab-tab kotak, mau beli apapun itu gitu ya, itu harus dihitung. ROI-nya biasanya berapa, di kategori apa dan lain-lain. Even for the keyword gitu ya Bapak Ibu, kalau kita ngetik popok bayi, itu yang keluar softies. Ya, yang keluar Meris gitu. Ya, yang keluar produk-produk popok bayi, sementara ketika produk popok bayi yang lain ketika diketik baby diapers yang keluar Pampers. Ya. Jadi harus hati-hati nih kalau kita lagi pengen beat keywords gitu ya. Keyword sangat spesifik, sangat mahal. Kalau kita belinya adalah keyword sabun gitu ya. Wah, itu banyak banget yang keluar. Kemudian kalau misalkan sabun mandi gitu ya, itu mulai spesifik tuh. Mulai lebih mahal tuh. Sabun mandi bayi, itu yang keluar bisa macam-macam. Ya, jadi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dan tentu saja disesuaikan dengan budget. Karena ROI-nya harus dilihat. Apakah dengan membeli fitur, apakah dengan membeli banner, apakah dengan membeli fasilitas beriklan, itu juga sesuai dengan pemasukan yang didapat. Jadi harus dilihat, belajar banyak gitu ya, kira-kira kategorinya seperti apa. Silahkan visit circlo.com untuk melihat insight-nya gitu ya. Banyak sekali yang kita share agar para pelaku usaha itu jauh lebih mengerti mengenai apa yang harus mereka lakukan secara smart. Nah, yang kedua, sebagai lembaga pendidikan, apa kebijakan kritis agar mahasiswa dapat menjadi pelaku e-commerce? Jadi kalau saya gitu ya, karena memang termasuk angkatan jadul gitu, kalau ngelihat mahasiswa sekarang itu harusnya memang banyak sekali kelebihan gitu ya, banyak sekali opportunity yang harusnya bisa dimanfaatkan. Saya ingat dulu waktu sekolah gitu ya, waktu kuliah pengen minjem buku di perpustakaan, begitu udah sampai ke lorongnya, ternyata bukunya udah dipinjam sama mahasiswa yang lain. Itu sedih banget gitu ya. Tapi sekarang mahasiswa udah sangat dengan mudah mendapatkan knowledge. Nah, yang mereka lupa, knowledge itu tidak akan kemana-mana kalau tidak dipraktekkan agar menjadi skill. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan di lembaga pendidikan, saran dari saya, sering-sering bekerja sama dengan stakeholder yang ada gitu ya. Circlo sangat open untuk menerima mahasiswa magang ya, internship. Kemudian Circlo juga sangat open apabila ada beberapa mata kuliah yang ingin dikerjakan bersama-sama dari mulai entrepreneurship, e-commerce, digital marketing gitu ya. Banyak sekali yang bisa dilakukan untuk make sure bahwa mahasiswa tidak hanya sampai sebatas knowledge, tapi juga harus mengerti mengenai skill-nya. Karena apa? Karena perkembangannya sangat luar biasa pesat gitu. Jadi kalau dulu orang berlomba-lomba bikin startup, kemudian setelah bikin startup membesar, banyak venture capital yang masuk. Sekarang bahkan ada startup yang tujuannya membeli startup yang lain. Dan itu juga dimodalin sama venture capital. Jadi ini sangat luar biasa ya. Perkembangannya sangat cepat gitu ya. Mungkin 10 tahun dalam conventional bisnis itu bisa jadi hanya cuma 1 tahun gitu ya. Dan semuanya di e-commerce itu hyper growth. Apa itu hyper growth? Mereka tumbuh 5 kali lipat dalam waktu 6 sampai 1 tahun terakhir. 5 kali lipat. Jadi kalau di e-commerce kita tidak berbicara mengenai kenaikan 10%, 30%, 40% gitu ya. Tapi kenaikannya berapa kali? 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, jadi sangat disarankan lembaga pendidikan untuk memastikan relevansi di pasar harus bekerja sama dengan stakeholder yang ada, bekerja sama dengan asosiasi yang ada, dan kemudian menempatkan mahasiswanya dalam kondisi-kondisi real. Jadi mungkin itu ya Pak Rizal untuk pertanyaan tersebut. Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Danang. Jawabannya tadi saya rasa sudah cukup jelas dan sekedar menanggapi Pak, kebetulan dari Perbanas Institute juga saat ini sedang implementasi kurikulum MBKM Pak, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, di mana salah satunya memberi kesempatan untuk mahasiswa itu melakukan internship ataupun magang. Dan tadi informasi dari Pak Danang
kami sangat terima kasih kembali atas open untuk mahasiswa-mahasiswi kami untuk kiranya dapat nanti implementasi ilmu pengetahuan yang didapat dari dosen di kelas, nanti untuk program yang magang mungkin di Sirklo. Terima kasih Pak atas penawaran dan informasi baiknya. Insya Allah mudah-mudahan nanti akan direspon baik nih. Kebetulan tadi ada Ibu Dekan kita, mungkin nanti segera direspon untuk kerjasama mungkin pengadaan atau pengiriman mahasiswa untuk magang di Sirklo. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan kedua ini dari Mas Budi Waluyo terkait yang pernah ramai mengenai produk atau brand dari asing lebih menguasai marketplace dibanding produk atau brand Indonesia itu sendiri. Pertanyaannya bagaimana produk atau brand lokal mampu bersaing dengan produk atau brand asing di marketplace di Indonesia. Silakan Pak. Ya, kembali kita kepada strategi utama dalam menawarkan sesuatu ya, baik itu produk atau jasa. Pastikan kita itu memiliki unique selling propositions. Saya sering mengutip kata-kata dari Panji Pragiwaksono gitu ya. Dia berkata, sedikit lebih beda adalah lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gitu. Mungkin saya harus ulangi ya. Sedikit lebih beda adalah lebih baik dibanding sedikit lebih baik. Karena apa? Karena hanya sedikit lebih baik itu banyak. Tapi kalau sedikit lebih beda itu bisa jadi viral. Ya. Nah, jadi pastikan we have the unique selling propositions. Nggak usah khawatir terhadap pemain asing gitu ya, nggak usah khawatir terhadap produk asing karena yang dijual kebanyakan, ya saya garis bawahi, kebanyakan harganya lebih murah, gitu. Ya saya nggak bilang mengenai brand asing yang memang punya brand equity dan kualitas produk gitu ya. Ini kan yang kita khawatirkan adalah produk UMKM kita itu kemudian kalah bersaing karena produk luar negeri jauh lebih murah, gitu ya. Mungkin spesifik kita ngomong produk impor dari Cina, gitu ya. Nggak usah khawatir. Karena apa? Karena ketika Anda punya unique selling propositions dan Anda bisa menempatkan that kind of the value, itu sangat luar biasa. Ya, jadi Sirklo banyak membantu UMKM dari mulai kecil, ya kita kemudian dampingi dan memberikan pelatihan sampai kemudian besar dan saat ini gitu ya, mungkin ada yang 11 digit per bulan revenue-nya, 11 digit gitu ya. Mulainya dari apa? Mulainya dari berjualan busana muslim. Orang bilang, lah busana muslim kan banyak banget ya. Di sana ada, di sini ada ya, Tanah Abang ada gitu ya. Hari ini keluar, besok udah dicontek, ini itu dan lain-lain. Ya, itu adalah pemikiran dari orang yang memang lebih banyak menganalisa daripada mulai berkarya. Tapi beberapa produk yang dibantu oleh Sirklo ini memastikan bahwa mereka punya unique selling proposition. Apa itu? Kualitas kainnya harus bagus. Kemudian jahitannya harus rapi gitu ya, sehingga mereka punya research terlebih dahulu, kemudian mereka memastikan produknya diamankan terlebih dahulu, bahan bakunya dan lain-lain. Sangat membanggakan ketika sekarang 11 digit per bulan. Kalau melakukan flash sale gitu ya, tiap hari tertentu, jam tertentu ada flash sale. Barang baru ditaruh di situ cuman ada 1000 unit, 100 unit, 500 unit terbatas dan sebagainya. Itu bisa 3 miliar sendiri dalam 1 jam. Jadi balik lagi ya, nggak usah khawatir. Jangan terlalu banyak concern. Kalau Stephen Covey berkata, if we want to go ahead, jangan cuma masuk di circle of concern. Perluaslah circle of influence. Ya, jadi pastiin tuh ya, Anda punya unique selling propositions gitu. Kopi kekinian, yang bertahan, ya yang memang sangat unik. Yang lain ikut-ikutan. Kalau nggak istiqomah ya, kalau nggak kemudian benar-benar yakin nih sama perbedaannya ya akhirnya nggak ada lagi. Gitu. Oh, saya bikin mirip, tapi harganya saya murahin. Konsumen Indonesia itu belum tentu dengan harga murah loh ya. Jadi jangan underestimate. Jangan underestimate. Kita tahu ada bahkan pisau dapur ya, merek lokal gitu ya, yang bisa memberikan garansi seumur hidup. Akhirnya diajak kerjasama dengan produk-produk luar negeri. Ya, diajak kerjasama dengan Philips, diajak kerjasama dengan Tefal, ya, diajak kerjasama oleh Russell Hobbs karena kualitas pisaunya bagus banget, harganya mahal, ya. Jadi nggak mesti semuanya ada di pricing gitu, ya. Kalau kemudian value proposition itu dapat di konsumen, wah itu udah selesai, ya. Mereka nggak akan mikirin tuh harga-harga yang murah itu mereka nggak akan mikirin. Bahkan ketika kemudian kualitasnya sesuai dengan ekspektasi, mereka akan bilang apa? Pantes harganya segini.
puas banget gue pakai barang ini ya. Jadi those kind of things. Kalau menurut saya do not focus only on the pricing, but make sure you have the unique selling propositions gitu. Dan unique selling proposition kalau kemudian nanti bisa berubah-ubah seiring dengan dinamika, ya monggo-monggo saja. Ya. Itu ya Pak Rizal. Baik, terima kasih Pak Danang atas jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Untuk berikutnya kita masuk ke pertanyaan dari Bapak Ramses Steven Purba. Itu beliau menanyakan terkait apakah Circlo ada dalam menu packaging atau pengiriman pada e-commerce sebagai salah satu cara untuk branding pada e-commerce yang memiliki traffic yang sangat tinggi. Dan untuk berikutnya, apakah akan ada kompetisi antar jasa pengiriman dengan Circlo? Pada segmen apa Circlo hadir? Demikian Pak, pertanyaan dari Pak Ramses Steven. Jadi mungkin saya perlu luruskan, Circlo tidak berbisnis di third party logistik ya. Jadi Circlo adalah e-commerce enabler. Jadi kalau Bapak Ibu merefer kepada kondisi e-commerce di Cina itu ada yang namanya Baozun. Ya, kita mirip seperti itu. E-commerce enabler itu ada yang fokus ke fintech. Ada yang fokus ke bagaimana mengusahakan mengenabler e-commerce dari sisi keuangan. Ada yang e-commerce enabler dari sisi logistik. Mereka menyediakan gudang, mereka menyediakan last mile gitu ya. Last mile delivery kepada konsumen, baik itu produk jadi, produk beku, dan lain-lain. Circlo put themselves in the positioning of end-to-end channel management. Kita membantu brand berjualan online dari sisi brand.com, dari sisi marketplace, dari sisi chat commerce, kemudian kita membantu mereka melakukan semuanya dalam omnichannel ya. Jadi kita tidak ngurus pembelian gitu ya, tapi kalau Bapak Ibu kemudian order barang di e-commerce yang datang ternyata kardusnya kardus Circlo, itu bukan berarti Circlo yang ngirim. Yang ngirim tetap JNE sama Tiki, tapi Circlo yang manage the official stores yang ada di dalam marketplaces gitu. Jadi kalau klik mau beli sampo L'Oreal, mau beli make up L'Oreal gitu ya. Begitu diklik nyampe di rumah kardusnya Circlo. Mau beli kecap Bango sampai di rumah kardusnya Circlo. Mau beli biskuit Nabati gitu ya, sampai rumah Circlo. Beli tolak angin sampai rumah Circlo gitu. Kenapa? Karena Circlo sekarang manage 400 brands. Jadi di marketplace itu sendiri. Nah, jadi sekali lagi itu yang kita lakukan. Jadi kita membantu brand berjualan online, baik itu yang enterprise maupun yang entrepreneur. Nah, mungkin yang saya bisa respon juga ke Pak Ramses gitu ya. E-commerce yang trafficnya sangat tinggi, sekali lagi Pak, traffic yang tinggi itu juga harus hati-hati. Karena apa? Karena kita harus bisa menarik traffic tersebut masuk ke dalam halaman toko kita, masuk ke dalam halaman produk kita, kemudian melakukan check out. Ya, banyak banget tuh yang mental. Conversion rate kalau kita ngomongin e-commerce gitu ya, itu 3%, 2% gitu ya, 5%. Oh, 5% udah bagus banget gitu ya. Karena apa? Karena dari 200 juta. Itu yang harus diingat gitu ya. Jadi kalau misalkan kecil banget ya conversion rate-nya. Di minimarket dekat rumah saya bisa 10%. Ingat, yang datang 100 orang. 10% ada 10 orang yang beli. Tapi kalau ada 200 juta orang gitu ya, nah conversion rate ini gitu. So, tadi saya udah bilang, pastikan semua fitur yang ada di Explore, pastikan mengerti dulu mengenai click ad gitu ya, keyword bidding, banner gitu ya, dan lain-lain. Pelajari, kemudian lihat kemudian ROI-nya seperti apa, karena jangan salah, kalau kita menempatkan investasi di beberapa fitur marketing yang keliru, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Ya, pastikan sesuai dengan kategori dari produk Anda. Mungkin itu ya Pak Rizal. Ya, baik, terima kasih Pak Danang atas pemaparan jawaban atas pertanyaan yang sangat luar biasa Pak. Baik, mungkin mengingat waktu, saya akan memilih mungkin 2 pertanyaan terakhir ya Pak. Dan bagi seluruh peserta, mohon maaf, mungkin 2 pertanyaan terakhir ini yang sudah menuliskan di chat room, saya akan bacakan. Pertanyaan pertama dari Bapak Edo. Beliau bertanya 2 pertanyaan, 2 poin. Yang pertama, upaya apa yang mesti dilakukan kepada mereka yang belum menggunakan atau belum memanfaatkan channel digital, mengingat market di daerah sangat potensial termasuk dalam hal security. Yang kedua, informasi dari website Circlo menarik bagi saya dan ada satu menu tentang riset, how we can corporate.
Silakan Pak Danang. Ya, oke. Jadi ini yang pertama adalah mengenai digital marketing ya. Jadi kalau misalkan mengenai digital marketing, balik lagi, sebetulnya ini bukan rocket science gitu ya. At the end of the day gitu ya, kalau kita ngomongin marketing gitu ya, itu kan dari zaman dahulu kala gitu yang ngomongnya 4P gitu. Terus sekarang ada 7P, 11P ya tergantung lah ya mazhab yang dipakai itu yang mana gitu. Nah, tetapi yang paling pasti adalah how to attract people gitu ya, to think about the brand gitu ya, kemudian mendapatkan keinginan untuk belanja brand tersebut gitu ya. Kalau brand tersebut lagi kosong, tetap setia kepada brand itu. Kalau brand itu udah dipakai, kemudian dia senang, dia akan melakukan repurchase. Ketika melakukan repurchase, level kepuasannya masih sama, dia kemudian akan merekomendasikan kepada temannya sampai menjadi evangelist dari brand tersebut. Jadi sama, ketika ngomongin digital marketing, tinggal beda aja tuh. Yang tadinya konvensional ke digital, gitu ya. The difference adalah once kita melakukan sesuatu di digital, pastikan itu me-reach out lebih banyak. Gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan beda nih ya, kalau kita ngiklan di majalah, yang ngerti orang yang beli majalah. Gitu. Turunin lagi. Orang beli majalah belum tentu baca. Gitu. Orang yang beli dan baca. Gitu. Turunin lagi. Orang yang beli, baca, buka pas halaman ada iklan. Jadi itu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Tapi kalau ketika berbicara digital marketing, kita itu benar-benar dibombardir gitu. Ya, Anda sekarang mau lihat apa sih? YouTube misalkan. YouTube tiba-tiba ada nyelip iklannya gitu ya. Kalau yang tidak berlangganan yang free iklan. Semua ada. Games yang free misalkan, tiba-tiba ada iklannya. Gitu. Kemudian baru buka aplikasi ada iklannya. Ya, Anda mau buka Instagram, itu akan ada sponsornya gitu ya. Jadi banyak banget. So, pastikan bahwa ketika kita melakukan kegiatan di digital marketing, kita harus yakinkan ini sesuai dengan kategori kita. Kemudian channelnya juga sesuai, ya. Lalu influencer, gitu ya. Influencer juga harus jelas nih. Kita mau pakai influencer yang seperti apa? Gitu. Sekarang banyak sekali ya. Kalau zaman dahulu kala gitu, kalau ditanya anaknya cita-citanya jadi apa? Jadi YouTuber gitu kan mungkin orang garu-garu kepala gitu ya. Tapi sekarang udah jangankan jadi YouTuber, sekarang cuma pengen jadi influencer. Saya nggak punya, saya bukan content creator Pak, saya influencer. I just show my profile gitu ya, make sure I build my image in this kind of the things gitu ya. Kemudian kategori yang itu akan datang gitu. Nah, jadi ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi banyak hal yang harus dilakukan kanan kiri depan belakang atas bawah harus dipertimbangkan, dan yang harus hati-hati adalah jejak digital tidak akan pernah hilang. Jadi harus hati-hati nih ya. Kita tahu kemarin ada sempat brand yang bilang ke salah satu YouTuber, tolong jangan iklanin produk saya deh, ya kamera lu jelek, burem. Terus langsung netizen Indonesia ya, sangat luar biasa memainkan jempolnya gitu ya. Jadi ini harus hati-hati, jangan sampai terjadi blunder. Ya, tapi sesuatu yang viral bisa membuat brand Anda tiba-tiba juga jadi meledak. Jadi memang harus sangat hati-hati karena kita harus jauh lebih mindful ketika memutuskan mengenai digital marketing ini. Itu yang digital marketing ya. Nah, yang berikutnya tadi adalah research. Oke. Nah, silahkan kalau misalkan di dalam website Circlo selain ada insight juga ada research gitu ya. Anda bisa kirim email ke saya atau Anda bisa ninggalin email di dalam website gitu, karena memang saat ini Circlo juga telah bekerja sama dengan beberapa lembaga research nasional maupun yang multinasional. Tapi kalau misalkan dari sisi lembaga pendidikan ingin kemudian bersama dengan Circlo, kita punya satu divisi yang namanya tim data yang memang mengelola semua insight gitu ya untuk kita kembalikan kembali kepada dunia bisnis di Indonesia gitu. Do reach me out directly juga nggak ada masalah gitu ya. Silakan, saya sangat open, kita sangat open untuk kemudian kita bisa melakukan kerjasama sih, gitu. Gitu ya Pak Rizal. Baik, terima kasih Pak Danang. Yang bisa kita petik tadi dari jawaban untuk pertanyaan Pak Edo, memang utamanya bagi generasi milenial nih, mahasiswa untuk berhati-hati dan perlu mindful memanfaatkan channel-channel digital ya. Memang untuk sekali kita klik jempol untuk sharing, mungkin rasa-rasanya kita sudah hapus, tapi netizen itu bisa aja langsung kita screenshot dan menjadi mindset selamanya gitu. Kalau sekarang ini sudah cepat sekali, apalagi kalau kategorinya sudah membumi dan viral gitu ya Pak. Baik, untuk pertanyaan terakhir Pak Danang, satu lagi dari Bapak Saripudin.
beliau bertanya terkait tentang API, Application Program Interface, yang tadinya dibahas dari sisi keamanan sistemnya. Di antaranya dua aplikasi yang berbeda yang dihubungkan. Kemudian yang kedua, isu tentang cyber security marketplace yang membuat adanya untuk turunnya kepercayaan konsumen, dan kiranya dari Bapak Danang dapat memberikan solusi. Ya, silakan Pak. Ya, jadi thank you ya Pak Sarifudin. Jadi memang kita tahu ada RUU perlindungan data konsumen ya, perlindungan data pribadi tepatnya. Ini sempat dibahas, tapi saya juga nggak tahu kelanjutannya bagaimana pembahasan rancangan undang-undang ini, tetapi security menjadi satu bagian yang sangat penting dalam digital ekonomi. Saya sangat setuju mengenai hal tersebut. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu kita sempat mendengar bocornya data dan diperjualbelikan gitu ya, ya memang ini yang memang harus hati-hati dari sisi platformnya gitu ya. Dari sisi platform tersebut. Kita tahu ada salah satu platform yang katanya datanya bocor, ada ratusan juta data gitu ya. Terakhir katanya ada salah satu lembaga pemerintah yang bocor gitu ya. Jangankan nama, alamat, dan nama ibu kandung. Gaji terakhir juga ada. Nah ini emang sangat luar biasa gitu ya. Apalagi sekarang kita tahu pembagian bansos terakhir. Itu adalah duit ditaruh KTP di atasnya, difoto sama petugasnya. Ini sebetulnya sangat bahaya gitu ya. Karena apa? Karena ada duitnya, ada KTP-nya, ada mukanya dia gitu. Ya, jadi ini aja udah cukup untuk mendaftarkan seseorang ke dalam pinjaman online. Ya, jadi harus hati-hati nih yang namanya NIK gitu ya, kemudian disesuaikan sama foto selfie-nya. Jadi saya agree untuk security ini, tapi kalau dari sisi kita sendiri, ketika kita menggabungkan API antara Circlo dengan Tokopedia, API antara Circlo dengan Lazada dan lain-lain, cyber security adalah nomor satu, gitu ya. Kita pastikan semuanya secure. Nah, orang Indonesia gitu ya kebanyakan gitu ya pengennya lebih simpel, lebih mudah. Padahal kalau kita berbicara mengenai keamanan, tidak pernah berada dalam satu kalimat dengan kemudahan. Saya ulangin ya, keamanan tidak pernah berada dalam satu kalimat dengan kemudahan. Orang kalau pengen mudah, biasanya nggak aman. Gitu ya. Jadi emang ini bisa berlapis. Nah memang ini adalah tantangan sih sebetulnya. Dulu ketika kita berbicara mengenai digital transformation, we are talking about cyber security, ini isunya CTO. Tapi sekarang isunya CEO. Karena apa? Karena lembaga apapun bisa dimasukin, bisa dihack, dan datanya bisa kemana-mana. Jadi saya setuju, ini adalah prioritas yang paling utama gitu ya, to make sure konsumen bisa berbelanja dan konsumen bisa melakukan kegiatannya sehari-hari di dalam dunia maya dan masih terlindungi kerahasiaannya. Mungkin itu ya Pak Rizal. Ya, baik Pak Danang, terima kasih atas jawaban pertanyaan yang terakhir. Baik Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa peserta webinar Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada pagi hari ini, dengan tadi dijawabnya kelima pertanyaan ya, untuk mengakhiri sesi diskusi, mohon izin Pak Danang untuk saya sebagai moderator untuk menyimpulkan atas diskusi kita pada webinar pagi hari ini. Kesimpulannya adalah Indonesia merupakan pasar dengan peluang ekonomi terbesar di Asia Tenggara, di mana e-commerce sebenarnya sudah mampu menarik banyak konsumen Indonesia bahkan sebelum terjadinya wabah COVID-19. E-commerce juga merupakan salah satu pendorong utama yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara ya. Tadi mulai dari travel online, e-commerce, ride hailing, dan media online. Dan akan terus bertumbuh ya, diprediksi sampai tahun 2025. Dukungan dari Circlo sebagai perusahaan enabler e-commerce mendukung akselerasi industri 4.0, di mana akselerasi tersebut mengendalikan digitalisasi yang nantinya mendorong pola belanja konsumen maupun cara kerja pelaku usaha dan UMKM yang melalui tadi social commerce ya, dan sebagai juga solusi untuk rekan-rekan usaha, pelaku usaha dan UMKM di mana saat ini sedang berlaku kebijakan PPKM untuk solusi berjualan serta meraih marketplace yang lebih luas.
dampak adanya perkembangan e-commerce akan segera harapannya nanti membentuk pemulihan ekonomi dan juga dapat membuka lapangan kerja baru serta upaya pertumbuhan ekonomi khususnya saat maupun post COVID-19. Terima kasih Pak Danang Cahyono dan tim dari Sirkulo atas kesediaannya, dan kami Sivitas Akademika Perbanas Institute sangat luar biasa sekali. Sangat berterima kasih atas sharing, ilmu, dan pencerahannya yang telah dibagikan dalam kurang lebih waktu 90 menit tadi kita diskusi. Untuk itu, waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara, Bapak Suharyanto. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu kita berikan aplaus secara virtual untuk kedua narasumber ya. Terima kasih ininya Pak Rizal dan Pak Danang yang memang memberikan kesempatan kepada mahasiswa ya untuk magang, dan mungkin mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaatnya atau pembelajarannya dan juga menjadikan inspirasi gitu ya. Oke. Sebelum kita tutup Bapak Ibu, mungkin seperti biasa kita akan ada sesi foto untuk dokumentasi. Mohon semua peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya dan mohon bantuannya co-host untuk mengambil gambar ya untuk dokumentasi. Silakan Bapak Ibu untuk diaktifkan kameranya, dan untuk co-host mohon bantuannya untuk dokumentasi. Bentar saya hitung ya. Oke. Satu lagi. Baik. Sudah cukup kali ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Tibalah kita di ujung acara, Jadi sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa untuk mengikuti acara pada pagi hari ini hingga akhir gitu ya. Lalu untuk informasi acara lainnya, mungkin Bapak Ibu dapat mengikutinya di media sosial dan juga websitenya Perbanas Institute. Kami dari tim webinar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Danang dan tim. Terima kasih Bu Dekan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Stay safe. Terima kasih Pak Danang. Pak Rizal. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, Pak Rizal, Mas Santo, tim semuanya, ya, Mas Panto, ya. MC, terima kasih. Bapak Ibu, Soji, Mas Aldi, Bapak Ibu, peserta, terima kasih. Malam, makasih juga. Ya, silakan. Yang mau komentar sudah bisa di-unmute kok. Peserta, silakan Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Kami undur diri dulu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Anto. Ya.